sini aku cuma apa namanya? Tuh, KPK notif biar nggak ini. Cuma biar besok bisa ngerjain. Intinya itu, goalsnya itu. Jadi nggak bakal yang eh, apa dalam-dalam materi ini. Yang penting besok bisa jawab lah itu intinya. Nah, terus nah, kayak yang pertama toraks ya. Ini kemarin udah kan udah disinggung. Jadi review. Yang pertama ini data demografi pasien ini wajib wajib ditulis, wajib ada, hafalkan. Terus yang di dalam foto ini, kalau di toraks itu ada tanggal, posisi sama proyeksi. Nah, posisinya itu kalau misalkan dia fotonya PA, pasti posisinya erek. Kalau fotonya AP, pasti posisinya supine. Jadi kita pertama bedain dulu dia foto PA atau foto AP gitu. Nah, gimana bedainnya? Jadi cara bedainnya itu kalau misalkan PA, kok bisa digedein ya? Kalau misalkan PA ini, yang ini, yang pertama klavikulanya tuh nyentuh ke paru. Nggak usah miring lurus deh, kayaknya susah. Jadi klavikulanya nyentuh paru. Kalau yang AP, klavikulanya tuh ada di atas paru. Terus yang kedua skapula. Nah, skapula itu kalau misalkan yang PA ini skapulanya kelihatan tapi di perifer, di pinggir. Ini juga. Kalau yang di AP, skapulanya tuh terlihat di dalam rongga toraks nih, yang garis putih kayak hampir putih nih, set ini skapula gitu. Nih, kelihatan nggak kursorku? Oke, Kelihatan. oke. Terus yang ketiga, kalau PA itu ada gas-gasternya ini. Jadi di gaster itu kelihatan ada gas, ada item-itemnya. Kalau misalkan AP nggak ada, kenapa kok yang PA ada gasnya? Karena dia posisinya erek, tegak gitu. Makanya gasnya tuh ke atas, gas-gasternya. Makanya kelihatan waktu di foto. Tapi kalau yang di AP dia nggak ada, karena dia supine kan, tiduran. Jadi udaranya di gaster tuh merata gitu. Oke, sudah. Terus yang keadekuatan gambar ini isinya ada area, inspirasi, simetris, sama exposure. Ini keadekuatan gambar ini pasti normal karena kalau nggak normal nggak bisa dibaca nanti X-ray-nya. Jadi biar cepat aja, nanti isi area ditulis tidak terpotong atau terlihat seluruh lapang paru dan mediastinum. Terus yang inspirasi ini cukup, tapi tetap dihitung ya kalau yang inspirasi. Syaratnya itu koste 6 anterior itu nyentuh diafragma atau koste 10 posterior yang nyentuh diafragma. Terus untuk simetrisitas ini ya dilihat aja lah pasti simetris. Terus exposure-nya pasti cukup. Kalau low exposure itu nanti kabur, nggak jelas dibaca. Kalau high exposure juga jadi terlalu terang. Oke, jadi exposure-nya tulis cukup. Nah, terus Siapa mau nanya? Yang tadi yang apa yang ngitung-ngitung apa sih yang tadi koste 10 di posterior itu gimana sih? Aku masih nggak mudeng itu ya. saya coba ya kita cari. Kelihatan nggak gambar X-ray-nya? Ini yang di APPA ini. Bukan. Saya salah salah. Kelihatan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bedanya si koste anterior sama posterior itu yang mana. Kalau yang anterior itu yang melengkungnya tuh kayak senyum. Jadi ini yang ini. Set. Oh, ya ya ya. Terus terus. Terus yang posterior itu yang kayak sedih, jadi kayak cemberut gitu nih. Set.
Set, set. Tuh. Mm-mm. Sudah kita hitung nih. Ini kan satu nih, satu, satu, Mm-mm. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, sebelas nyentuh. Jadi ini cukup. Ini apa ya? Ini PA. Eh, Ini yang pertama, klavikulanya nyentuh rongga paru kan. Kalau PA itu klavikulanya di atasnya. oh, eh, oh ya ya ya. Oke oke. Terus terus. Terus ini skapulanya dia di lateral, di pinggir nih. Ini Oh ya. juga. Terus Oh ada ya 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 gas-gasternya. ya. Mudeng mudeng. Oke. Terima kasih Salsa. Terus lanjut yang tadi bicaranya kembali. Thank you Salsa. Oke, lanjut ya. Nanti potong aja nek mau tanya. Terus eh, interpretasi yang pertama jantung dan mediastinum. Ini kita harus ngukur core, CTR. Nah, buat apa? Buat lihat apakah dia ada kardiomegali. Jadi kemarin yang kita ini pakai tangan itu, ya udah pakai itu aja. Kalau misalkan fotonya PA berarti normalnya di bawah 50%. Kalau misalkan AP di bawah 55%. Tapi harusnya PA sih besok. Masa susah banget AP 55% Pi. Jadi tulisannya nanti normal, interpretasinya normal, dan tidak ada kardiomegali. Tapi bisa saja ada kardiomegali, nanti kelihatan banget jantungnya besar gitu, di edem paru biasanya. Jadi edem paru kan ada yang karena kardio kan, karena gagal jantung. Jadi ya ini eh feelingku sih normal sih harusnya besok. Oke, terus paru, paru ini nanti ditulis tampak radiolusen gitu. Tapi kalau mau ditambahin, kan misal kan pasti kan parunya besok tuh kan nggak normal kan. Misal ada pneumonia gitu di lobus mana. Kalau mau ditambahin tampak radiolusen dan ada konsolidasi di paru kanan gitu juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya hemidiafragma. Hemidiafragma itu yang diafragmanya. Apa aku pindah ke sini ya gambarnya? Ini yang diafragma, diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma yang kiri. Tuh. Terus trakea. Nah, trakea ini kita lihat dia letaknya di mana. Apakah dia letaknya di sentral? Kalau ini kan di sentral. Kalau misalkan ada efusi, berarti nanti bisa efusi yang masif bisa deviasi ke kontralateral. Ya, ke kontralateral. Kontralateral maksudnya kalau misalkan efusinya di kanan, nanti deviasinya ke kiri gitu. Berlawanan lah. Atau ipsilateral. Eh, pasti udah tahu lah ya. Terus tulang. Nah, tulang ini kita lihat apakah ada fraktur. Yang pertama kita lihat apanya costenya nih. Costenya apakah ada fraktur. Kedua klavikulanya. Yang ketiga skapula. Kalau nggak ada tulis tidak ada fraktur pada koste, klavikula, dan skapula gitu. Terus medical devices ya dilihat aja ada atau tidak ada.
Nah, terus yang abnormalitas ini ditulis semuanya. Kayak konsolidasi di mana, terus air bronkogram positif apa enggak, ada masa paru atau mediastinum gitu-gitu ditulis. Terus kalau misalkan di atas tadi ada interpretasi yang abnormal, misalkan ada kardiomegali gitu, tulis lagi di sini terdapat kardiomegali. Tuh. Terus kesimpulannya ini diagnosisnya. Penyakitnya ini dibahas lagi nggak? Boleh review sekilas aja nggak, Shal? Nggak usah kayak yang detail aja. Oke. BTW ini di kalian kabur nggak Nggak, tapi gambarnya? miring. Ya, emang miring. Tapi Oke. jelas, masih jelas. Eh, coba di zoom, Shal. Kalau di PDF kalian juga burem nggak yang aku kirim di grup? Sik. Kalau gitu nanti aku kirim ulang filenya asli. Soalnya tuh punyanya temanku, aku comot. Eh, Nah, yang pertama pneumonia ini. Nah, pneumonia itu pasti yang pertama ada konsolidasi atau opasitas. Di mana jelaskan konsolidasi di lobus bla 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 gitu. Atau di lapang paru sebelah kiri kalau misalkan satu paru yang kena. Nih, kayak ini yang berarti yang lobus superior kan. Terus ini yang lobus inferior. Nah, terus lihat ada air bronkogram nggak? Biasanya pneumonia tuh ada air bronkogram positif. Nih air bronkogramnya tuh yang ini. Kayak ranting warna hitam di tengah-tengah keputihan-putihan ini. Tuh. Terus next, edem paru. Nah, edem paru ini dia tuh ada ada grade-grade-nya dia. Kalau misalkan masih awal, nanti eh masih masih belum banyak gitu loh, apa cairannya di paru. Jadi cephalization. Aduh, aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi harusnya curly bee nggak sih? Kalau aku sih curly bee. Ya, curly bee aja tulis curly bee-nya. Terus yang kedua ini tuh udah agak masif, jadi nanti akan kelihatan perihilar haze. Jadi kayak di samping-samping sini, sini sebelah medial dari paru itu nanti akan ada kayak set putih-putih gitu. Nah, itu namanya perihilar haze, perihilar haziness. Terus kalau udah masif banget, udah separuh kena, ini kayak gini yang biru ini gambaran batwing gitu deh. Ini yang paru. Nah, ini guys, ini nggak ada kardiomegali ya? Ada nggak ya? Sik. Nah, ini ada kardiomegali ini yang kanan nih, kan ada paru. Eh, Guys, jangan cek. Kayaknya nggak ini. Batwing emang biru. Enggak, ini apa namanya? Biar gampang aja sih, kayak di stabilo gitu, di highlight. Tapi harusnya putih. Oke, edem paru udah, terus TB. Nah, TB ini ternyata guys, ada yang kronis sama ada yang aktif. Kalau yang kronis itu tuh nanti ada kavitas-kavitasnya. Salah, jaringan fibrotik. Kalau yang aktif, ini tuh masih ada. Kok aku lupa ya? Wait. Bentar.
TB. Oh iya, kalau yang aktif tuh ada kavitasnya. Nih, ada kavitas. Terus kalau yang udah kronis, itu tuh ada yang namanya eh jaringan fibrotik. Nih, putih-putih nih, putih-putih jaringan fibrotik. Nah, jaringan fibrotik ini nanti akan membuat adanya scalloping diafragma. Jadi diafragma itu kayak tuing-tuing gitu. Tenting atau tenting, tenting diafragma nih. Diafragma kanan normal, kiri terdapat tenting. Nah, ini karena ada eh, jaringan fibrotiknya. Aman nggak? Apa bingung? Oke, terus next. Atelektasis. Nah, atelektasis ini parunya kolaps gitu kan. Nah, kolapsnya itu di mana? Itu tuh bisa di mana-mana ternyata. Jadi bisa dari atas kolapsnya, bisa dari bawah, dari samping gitu tuh bisa. Nah, tandanya kolaps apa? Ini ada opasitas, opasitas nih yang dilingkar-lingkarin ini. Lalu, eh, apa bedanya sama pneumonia? Jadi kalau dia atelektasis ini bisa ada deviasi dari organ lain kayak trakea nih. Trakeanya kan di ke arah ipsilateral kan, deviasi ke arah ipsilateral. Terus diafragmanya itu naik ini, mendesak rongga paru. Ya, ini juga di mendesak rongga paru. Karena apa? Karena ketarik gitu. Terus apalagi visura. Visuranya aku nggak ngerti yang mana. Terus yang kemarin catatanku itu eh kalau atelektasis itu ada namanya golden S sign. Ini golden S sign-nya di sini. Ini nggak kayak S sih, tapi maksudnya tuh yang di sini golden S sign-nya. Udah aman yang atelektasis. Nah, terus ini masa paru. Masa masa di rongga toraks itu ternyata ada dua, ada masa paru sama mediastinum. Nah, kalau masa paru tuh yang ini nih, yang jadi dia tuh di dalam organ parunya. Tapi kalau yang masa mediastinum ini dia nggak sampai ke dalam paru karena masih dibatasi oleh ini apa sih pleura gitu. Jadi dia di luar parunya. Nah, cara bedainnya gimana? Kalau masa paru dia itu eh, gambarnya jelek gitu, kayak apa ya? Nggak bulat, nggak. Ntar aku cari di Google. Fading gitu di eh, luarannya. Jadi batasnya tuh nggak jelas. Tapi kalau yang masa mediastinum, nah yang jelas ya. Ini tuh batasnya tuh tegas gitu dia. Set, 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 tegas. Gitu deh intinya. Udah lebih taruh. Oke. Terus efusi pleura. Nah ini efusi pleura ini kan eh, ada cairan di kavum pleuranya ya. Nah ini udah masif ini. Jadi nanti ada yang pertama dulu ada meniscus sign. Meniscus sign itu yang penumpulan sudut costophrenikus. Terus
ya minus kosain positif, terus habis itu ada deviasi trakea. Ini deviasi trakea ke kontralateral. Ini lesnya di sini, deviasinya ke sebelah kanan. Tuh. Nah, ini juga nih, ini efusi pleura. Tapi ini masih yang biasa, jadi belum ada deviasi dari trakeanya. Oke. Nah, terus pneumotoraks. Pneumotoraks ini gambarannya hiperlusen avaskuler karena di dalam toraksnya itu keisi sama udara. Ini apa nih maksudnya? Ya inilah pokoknya ya. Jadi beneran hitam banget gitu dia. Hiperlusen dan avaskuler dan nggak ada bronkovaskulernya, corakannya nggak ada. Terus ini juga ada hidropneumotoraks, jadi ada cairan, terus dan udara gitu di dalam toraksnya. Ini ada air fluid level. Bedanya sama MPMA apa? Ini kan MPMA kan juga Yang mirip kan? boleh Ya. ulangin lagi nggak yang hiperlusen avaskuler? Oh, yang hiperlusen avaskuler nih, hiperlusen dari namanya ya. Jadi dia itu eh, lusensinya meningkat. Jadi itemnya tuh meningkat. Nih kan dia kan lebih item kan daripada yang sebelah sini. Yang sebelah kiri lebih item daripada yang sebelah kanan. Nah, terus dia juga nggak ada corakan bronkovaskulernya, corakan ini, corakan putih-putih itu nggak ada. Ketutupan sama udara yang banyak itu di dalam paru. Gitu. Oh, makanya namanya hiperlusen avaskuler karena avaskulernya ketutupan, nggak ada corakannya itu. Bla bla Iya, bla itu. Oke. nggak ada vaskuler, jadi avaskuler. Oke. Oke, next. MPMA. MPMA itu dia itu eh, ada pus tapi di dalam kavum pleura. Nanti ada air fluid level. Ini kayaknya kebalik deh. Air fluid level. Ada air Peki? Air fluid level. Harus gitu, Air Syah. fluid level. Fluid Iya ya. level. Enggak Maaf. ketandalan. Ini kebalik kayaknya. Saya ya kan? Apa yang ininya ya? Oh ya. Jadi ini satu orang dia punya MPMA, dia punya eh, abses paru. Nih, MPMA itu dia pus, tapi adanya di kavum pleura, makanya kayak full gitu. Ini ya, putih-putihnya, opasitasnya. Nah, tapi kalau yang si abses paru ini, dia ada pus, tapi letaknya di dalam paru. Makanya dia membentuk kavitas, membentuk bulat. Nah, di dalam bulatan itu baru terisi sama pus dan atasnya itu udara gitu. Jadi kalau digambar, ini pasti ada kayak kavitasnya gitu yang abses paru. Tapi kalau yang MPA mah nggak ada. Terus untuk PPOK ini kayak yang kemarin ya, pasti udah pada jago. Hiperinflasi, hiperlusen, diafragmanya mendatar, terus ada teardrop appearance. Syah mau Jantung. lihat emfisema. Nih, emfisema. Heeh. Yang harusnya diagnosis bandingnya itu loh. Oh, emfisema.
Ini nggak sih? Oh, mirip juga ya. Bedanya apa Iya. terusan? Emfisema itu kan dia kan eh alveolusnya alveolusnya kenapa ya alveolusnya tuh? Yang ini dinding alveolusnya dia ini apa namanya? Oh, Ruptur. ruptur ya, ruptur. Jadi kan Berarti alveolusnya mm, makin gede kan? ya, oh, jadi kan dia gede kan, parunya membesar. Karena Heeh, air trap. heeh. Terus bedanya ininya apa? Interpretasinya nanti. Nggak bisa nggak sih kalau dilihat Oh, dari X-ray? oh oke. Berarti sama kayak, berarti interpretasinya tuh sama kayak PPO, kayak yang Heeh, dari costenya dan lain sebagainya, jantung pendulum iya. dan lain sebagainya. Oke, thank you. Oke. BTW PPOK tuh emfisema. Oh, oh iya, oke, oh ya Jadi paham. emfisema tuh PPOK tuh ada emfisema, ada bronkiektasis, ada apa ya? Lagi satu lagi bronkitis kronis. Oh, oke, thank you. Oke. Udah toraks. Lanjut. Abdomen, kita harus jago abdomen, bro. Uji kita Iya cuy, subspesialis abdomen. aku kok wedi ya. Kalau ada yang mau ditambahin nanti on mic aja, siapapun. Nah, yang pertama, sama kayak tadi wajib. Ini nama, tanggal, jenis kelamin, nomor RM, tanggal X-ray. Terus detail fotonya cuma posisi aja, karena kalau eh, abdomen itu mesti PA, karena supine. PA, AP. Nah, terus keadekuatan gambar ini cuma area, simetris sama exposure. Areanya terpotong atau tidak terpotong. Simetrisitasnya simetris, exposure-nya cukup, dah normal. Terus interpretasinya yang pertama, peritoneal fat line. Guys, kalian sambil lihat catatan yang kukirim kan? Sel-sel, aku izin interupsi. Hmm, Jadi yang nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor RM, itu kan emang wajib ditulis ya guys. Jadi wajib ditulis sesuai yang ada di checklist, pokoknya semua harus ditulis formatnya. Terus kalau ya, nggak ada data, kita tulis tanggal lahir tidak ada data. oke. Nama juga kalau misal nggak ada, disimbolin aja tuan atau nyonya X sesuai jenis kelaminnya. Kalau jenis kelamin kan kalau misal paru kan kelihatan ya. Dia kalau misal paru kan kelihatan dia ada maminya apa enggak. Nah kalau nggak ada maminya kan kemungkinan cowok. Ini udah jenis kelaminnya laki-laki. Terus namanya Tuan X gitu aja. Jadi jangan diisi nama awur. Kalau nggak ada data Oke, tulisnya nggak ada data. Thank you. Update-nya tadi gitu. oke, thank you, Ki. Oke, lanjut ya. Terus interpretasi ini peritoneal fat line yang pertama ini kita interpretasinya terlihat atau tidak terlihat gitu. Terus peritoneal fat line ini kan ada di kanan kiri kan. Nah, makanya kita harus nilai kanan dan kiri juga. Nih, ini yang kanan. Nah, yang kirinya nggak kelihatan ini. Ya nggak sih? Atau kalian ada yang nemu? Ini Ini peritoneal fat line kan? Salsa putus-putus apa? Kau yang putus Ki. Hah? Aku. Oh ya oke. Halo. Halo. Oke. Ini peritoneal fat line-nya kalian yang sebelah kiri nemu nggak? Ini peritoneal nggak ada ya? Berarti ya udah kelihatan yang kanan doang gitu. Nanti tulis terlihat salah satu sebelah kanan. Terus distribusi udara. Nah, ini normalnya itu distribusi udara itu sampai ke rektum atau sampai ke distal. Tapi aku juga bingung nih cara lihatnya gimana. Apakah harus semua segmen itu kelihatan atau enggak?
Tapi kalau misalkan dia di rektum nih, ini kan rektum kan. Terus nih kolon, udah bisa diurutin lah ya. Kalau misalkan dia sampai ke rektum, tulis aja distribusi udara usus sampai ke rektum, artinya normal gitu. Nah, kalau nggak sampai ke rektum nih gambarnya kayak gini nih. Ini nggak kelihatan banget kan distribusi udaranya. Dah. Terus soas lain tuh yang kayak segitiga nih yang ke atas seret sama ini seret hitam. Ini juga harus lihat kanan dan kiri. Terus hepar, lian, ren, tulis saja nggak ada perbesaran, nggak ada hepatomegali, splenomegali itu. Tampak. Gimana Ki? Tampak tidak ada. Seingatku kemarin dokternya nulisnya tidak tampak gitu. Oh, tidak tampak. Soalnya kalau ada atau tidak kan harus diukur katanya gitu sih. Dulu pas kita SL ya. Oh, oke oke. Iya sih, bener sih. Setuju, setuju. Terus tulangnya harusnya sih nggak ada fraktur ya. Jadi tulis aja tulang intak kalau aku. Nah, terus abnormalitas. Abnormalitas ini cuma sebut ada atau tidak ada. Yang pertama, batu saluran kemih. Kalau misalkan tidak ada, ya tidak ada. Kalau ada, apa aja isinya? Yang pertama ada Steckhorn stone. Ini bentuknya tuh kayak jahe. Kalian udah tahu lah ya, pasti. Udah tahu kan? Udah nggak tahu nggak? Deh, Oke. Terus batu ginjal lah. Batu ginjal sama batu ureter ini, dia itu sama tempatnya tuh di samping sini nanti kayak set gitu sini. Nah, cara bedainnya gimana? Kalau misalkan dia itu di antara VL1 sampai VL3 itu masih dihitung batu ginjal. Tapi kalau udah di VL3 sampai VL5 itu masuknya batu ureter atau ureterolithiasis. Kalau yang batu ginjal nefrolithiasis. Terus kalau yang batu VU itu yang jelas banget eh, gambarannya kayak berlapis-lapis gitu di sini biasanya. Oke. Dani chat maksudnya apa? Kalau kelihatan bedainnya gimana? Yang megali-megali. Oh, wes tampak tulis tampak berarti tidak tampak. Oke. Terus kalsifikasi lain tuh maksudnya tuh kayak kolelithiasis gitu-gitu. Ada nggak? Terus apa lagi ya? Batu di batu di perut tuh apa lagi? Kolelithiasis. Terus di appendix bisa nggak? Kolelithiasis tuh ini. Tuh gak jelas banget. Ini ada batu di bagian vesicavalia. Benar kan vesicavalia? Tuh. Terus lanjut ileus. Nah, ileus ini ada abnormal atau tidak? Kalau ada, nanti
dibagi dua, ada ileus obstruktif letak tinggi sama ileus obstruktif letak rendah. Tapi aku bingung bedain letak tinggi letak rendah itu sebenarnya. Jadi aku pakai yang small bowel obstruction atau yang large bowel obstruction. Kalau small bowel obstruction sesuai namanya, jadi dia tuh yang eh, banyak udaranya itu yang di usus halusnya. Nih, kalau di usus halus nanti gambarannya tuh ada herringbone. Herringbone itu yang kayak apa namanya? Tulang ikan itu, herringbone appearance. Terus sama ada ini eh coiled spring. Coiled spring tuh kayak pear gitu. Ini bentuknya kan kayak pear, muter-muter-muter-muter gitu. Nah, ini yang di SBO, obstruktif letak tinggi, ileus obstruktif letak tinggi. Kalau yang ileus obstruktif letak rendah ini atau yang large bowel obstruction ini berarti di usus besar kan, di kolon. Nah, apa gambarannya? Yang pertama itu ada eh Haustra sama ya Haustranya tuh kelihatan nih Haustranya. Set set set. Lalu ada gambaran insisura dan haustra nih insisura nih haustranya dan gede-gede gitu dia. Udah kelihatan banget lah ya. Saya tambahin ya berarti. Tapi dia nggak diharuskan nyebutin. Menurut kalian ditulis ada terus ileus obstruktif letak tinggi terus disebutin gambaran khasnya apa enggak? Apa udah gini aja? Setuju. Oke, setuju. Gak nyukut tuh nih. Nek umpamanya. Penting, nek aku kok kayaknya mending ketulis semua dulu. Baru kalau misalnya emang waktunya cukup ya sih Kita itu tambahin. baik. Penting Oke, secara kita tuh ada penjelasannya gitu loh. oke, setuju. Terus ini asites nih kelihatan banget ya. Asites kan cairan, cairan di abdomen. Cairan tuh kalau di X-ray itu warnanya putih, jadi udah kelihatan opasitas. eh Itu yang warnanya hitam eh, itu yang kiri. iya, Oke, terus yang kanan eh. itu apa sih? Saya itu harusnya ada sih. Wait, wait, wait. Oh ya, sama aku mau tanya yang buat medical device. Itu kita cuma nulis medical device-nya ada nggak ada atau letak-letaknya juga kita tulis. Oke, siap. Mantap, iya, setuju. Ya, aku juga ada tidak ada lah. Takut nggak keburu. Itu tuh apa ya? Ini tuh udara, udara di usus karena adanya asites. Aku baca di mana ya kemarin ya? Nanti ya aku cari lagi. Ki. Terus lanjut ya. Kelainan tulang nih ada atau tidak ada? Apa sih yang bisa dinilai tulangnya di abdomen tuh? Spine. Iya, kokse.
Terus ini eh, penyakit-penyakitnya. Yang pertama ada pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum itu namanya berarti ada udara di peritoneum. Nah, gambarnya tuh nanti kayak football sign ya, ada football sign. Terus ada Wriggler sign. Jadi nanti tuh kayak dia kan ada udara nih di peritoneum, terus di perut itu kan ada usus. Nah, karena dia kebanyakan udaranya, ususnya tuh kayak terlihat tuh kayak tumpang tindih gitu. Jadi kayak ada double wall. Terus cupola sign ini tuh ada eh, udara di bawah diafragma. Udah. Terus ini nefrolithiasis Stackhorn nih di VL1 sampai 3. Terus buat eh, ureterolithiasisnya nih di VL 3 sampai 5. Bisa kan ngitungnya dari bawah? Ini 5, 4, 3, 2, 1 atas. Kalau di antara itu kan di antara ya, Sal. Dia Heeh. kan di SI di sela diskus intervertebralis masuknya berarti atasnya dihitungnya setinggi atasnya di Aku, VL3. iya deh kayaknya VL3 ini masukku. Oke. Oke. Terus ini batu VU nih yang kayak di dalam vesika Bismillah urinaria. sesuk iki ya Allah. Amin. Aku Amin, tuh amin. masih nggak paham konsepnya yang A1, A2, A3, A4. Itu berarti 41 4 kode gitu. Jadi ngerjain A, B. 4 Jelaskan itu Al. hmm, Ali ada nggak? Al. Jadi Hmm, ini jelaskan yang mekanisme kode soal. itu tuh aku mau interupsi bentar, interupsi bentar. Itu kita setiap orang ngerjain A2, A3, A4 atau kita cuma milih satu kode aja gitu. Sepemahamanku adalah karena soalnya besok A1 tuh maksudnya nomor A1, terus A2, A3, A4 gitu. Jadi kayak 4 soal gitu loh. Iya, Jadi ya kerjain semua kan. Oke, intinya kalau ganjil A genap B. Udah itu 4 soal kerjain semua. nomor komputernya itu yang dikirim yang di bagian kanan sendiri tuh kan. Yang nomor. Iya, Oke. kayak Sip, UB thank you. kok. Alhamdulillah. Oke, terus ini ya udah tadi SBO, LBO, terus nih kalsifikasi lain. Oh, ada batu empedu. Loh, batu empedu lah, batu vesicavellea kan? Kolelithiasis kan? Ya, nih tempatnya di sini. Ini yang asites, ground glass opacity, di cover modern yang bisa. Oh, floating sign Ki, yang ada Oh yang udara di tadi. tengah-tengah itu Oh, namanya oh, oh. floating sign. Oke. Kenapa? Karena usus halusnya terdesak, terdesak ke sentral. Oh, yang bawah tadi yo, yang kiri. Iya, yang Atas juga. ini juga. Oh, oke oke. Thank you. Oke. Oke, alhamdulillah kita ke Kalvaria ya. Nah, ini ya adalah bismillah. Ini seperti biasa ada wajib-wajib ini. Terus